Dan shalom Bapak Ibu. Saya mau ajak saudara membaca dalam satu kebenaran firman Tuhan 2 Samuel pasal 23. Saya akan memulai di ayat yang ke-8 dulu. Saya baca buat Bapak Ibu Saudara. Inilah nama para pahlawan yang mengiring Daud. Isbaal orang Hakmoni, kepala Triwira, ia mengayunkan tombaknya melawan 800 orang yang tertikam mati dalam satu pertempuran. Dimulai dari seorang yang bernama Isbaal, orang Hakmoni. Siapa Isbaal? Isbaal kata Alkitab dia ketua Triwiranya Daud. Ini adalah level pertama, ring satunya Daud. Pertanyaannya kenapa sampai mereka bisa ada dalam ring pertamanya Daud? Alkitab mencatat begini, dimulai dari ketua yang bernama Isbaal. Isbaal artinya adalah duduk di tempat duduk. Orang ini punya otoritas artinya. Ketika dia punya otoritas, bukan sekedar otoritas. Dia disebutkan keturunan Hakmoni. Arti dari Hakmoni adalah to be wise, orang berhikmat. Jadi orang ini bukan hanya berani, orang ini penuh hikmat Tuhan. Sekali tempur berapa orang mati? 800. Dalam hidup ini kita sering berjumpa dengan orang yang berani tanpa hikmat. Orang berani tanpa hikmat bisa menang, bisa. Babak belur dulu tapi. Betul? Atau yang kedua, orang berhikmat tapi gak pernah berani. Diskusi terus, mikir terus, gak pernah tempur. Gak pernah pulang bawa piala. Tapi kita belajar dari yang namanya Isbaal ini. Di samping dia berani, dia pakai apa? Hikmatnya. Karena itu dia tahu identitasnya. Tariklah Daud, ini keren ini kalau jadi orang yang mengepalai. Bukan hanya berani, bukan hanya berhikmat. Kalau pemimpinnya cuman berhikmat, mikir terus, rapat terus. Tapi kalau berani, anak buahnya disuruh perang terus. Yang kedua saya mau melihat begini. Di samping Isbaal, sesudah Isbaal ada lapisnya Eliezer anak Dodo, anak seorang Ahohi. Ia termasuk ketiga pahlawan itu. Ia ada bersama-sama Daud ketika mereka mengolok-olok orang Filistin yang telah berkumpul di sana untuk berperang. Terus apa kalimat itu? Padahal orang Israel ngapain? Wow, kabur saudara. Lihat. Saya suka ini. Eliezer artinya adalah God has helped. Tuhan sudah menolong. Katakan Tuhan sudah menolong. Bukan Tuhan akan menolong, tapi Tuhan sudah menolong. Apakah Eliezer sudah perang dan menang waktu itu? Belum sama sekali. Teman-temannya, semua prajuritnya kabur. Tapi dia berkata, namaku adalah God has helped. Tuhan sudah menolong. Bertempur dia. Saudara lihat, waktu dia itu, baik-baik. Alkitab mencatat begini. Eliezer anak Dodo orang Ahohi termasuk ketiga pahlawan Daud. Filistin mengolok-olok dia. Dan Alkitab mencatat apa yang terjadi di sana. Mereka berdiri di Pasdamim. Apa itu Pasdamim? Pasdamim adalah tempat Daud di mana pernah mengalahkan Goliat. Wow. Jadi ketika mereka berdiri, sekalipun semua tentaranya kabur, dia selalu mengingat bahwa dulu Tuhan pernah tolong. Ini tempat disebut Pasdamim. Dulu saya pernah ngadalian yang disebut Goliat. Saya gak akan pernah takut. Yang saya suka dari Eliezer adalah dia berdiri. Pasdamim itu artinya tapal batas darah atau telapak tangan darah. Pasdamim itu artinya tapal batas darah atau telapak tangan darah. Nah, lihat berdiri situ ya. Nah, lihat pada waktu itu kalau seseorang mau bikin sebuah covenant, perjanjian,
maka mereka akan memisau tangannya ini, telapaknya. Sampai darahnya keluar. Netes dikumpulin dalam air atau dicampur anggur. Yang satu juga akan melakukan yang sama. Netes, campur air dan anggur. Dan mereka akan minum air dan anggurnya. Dan mereka akan sepakat, kita berjanji, kita ada dalam sebuah covenant yang sama. Di samping itu mereka akan tempelkan tangannya. Coba tangan. Mereka akan tempelkan tangannya dan mereka akan berkata begini, darahku mengalir pada darahmu dan darahmu mengalir pada darahku. Dan kita akan bersatu, kita tidak akan pernah bermusuhan, kita tidak akan pernah berkelahi. Mereka berdiri di Pasdamim, mereka melihat sebuah perjanjian itu. Dan Eliezer sepakat dengan raja. Saya mau bilang begini, dia stand. Dia berdiri untuk rajanya. Yang lain kabur. Tapi Eliezer ini menjadi pribadi yang paling loyal. Dia berkata begini, raja, sekalipun yang lain pergi, aku tetap perjanjian dengan engkau itu tidak akan pernah dilepaskan. Dan mereka mengikat sebuah perjanjian. Dan saya tahu Pasdamim yang sesungguhnya ada di Golgota. Halo. Pasdamim yang sesungguhnya ketika Tuhan berkata sudah selesai. Saya melihat gini. Kenapa Tuhan Yesus enggak berhenti saja di Bethlehem? Yesus lahir, semua orang puji dia. Worship ini anak. Luar biasa, orang Majus datang sembah dia. Yesus tidak pernah berhenti di Bethlehem. Kenapa Yesus nggak pernah berhenti di Yerusalem, pusat penyembahan, worship di sana? Yesus nggak berhenti di situ. Kekristenan yang sesungguhnya bukan berhenti ketika orang puji Anda. Kekristenan nggak pernah berhenti ketika Anda memuji dan menyembah Tuhan. Enggak, bukan sekedar itu. Kenapa Yesus gak berhenti di titik Galilea? Di sana Yesus sering mengadakan discipleship, pengajaran yang begitu hebat. Ilustrasi-ilustrasi, pemuritan yang hebat. Yesus gak berhenti di pemuritan. Kenapa Yesus gak berhenti di Betania atau Kana, di mana Yesus membuat banyak mujizat? Enggak, kekristenan gak berhenti di situ. Amin. Kenapa Yesus gak berhenti di Taman Getsemane, taman penuh pergumulan itu? Yesus hobi di sana. Kata kitab Lukas, sebagaimana biasa Yesus ada di situ. Yesus sering ada di situ. Ngapain? Ngobrol sama Bapaknya. Dalam setiap pergumulan, menurut sejarah, Taman Getsemane adalah taman yang memang enak. Semua orang yang bergumul ada di situ. Dan Yesus terbiasa di sana. Tapi Yesus gak berhenti di sana. Kenapa Yesus gak berhenti ketika dia harus pikul salib? Jalan Via Dolorosa itu dia gak berhenti, capek deh. Salibnya terlalu gede. Enggak. Tahukah saudara perhentian Yesus di mana? Golgota. Tahukah saudara Golgota? Artinya tempat tengkorak. Yesus berhenti di satu titik ketika semua daging kita nggak ada lagi. Yang sisa hanya tengkoraknya. Yesus gak berhenti pada pemuritan. Yesus gak berhenti pada mujizat. Yesus gak berhenti pada pengajaran. Yesus gak berhenti pada ibadah. Yesus berhenti pada satu titik di Bukit Golgota, di mana ada hanya tengkorak, daging kita sudah tidak ada lagi. Kalau kekristenanmu masih ada egomu, Anda belum masuk Golgota. Dan Anda belum selesai, karena Yesus hanya bicara sudah selesai di mana? Tidak di Betani, tidak di Kana. Yesus gak berhenti pada mujizat. Kalau anak Anda hanya
lagi, minta mujizat. Anda sedang gagal menjadi Kristen yang sejati. Kekristenanmu akan berhasil ketika ngomong gini, sudah selesai adanya tengkorak. Saya merenung, kenapa ya Bukit Tengkorak? Tahukah saudara, pertempuran terakhir untuk mengalahkan daging itu di otak. Halo? Pertempuran yang paling besar bukan lawan iblis, bro. Lawan dagingmu. Dan dagingmu lahir dari mana? Nih loh. Makanya semakin kita pintar, kata Alkitab, harus semakin menguasai diri. Ya. Pertempuran terakhir kita ada di sini, makanya disebut tengkorak. Dan di sini makanya Tuhan ini, pikirkanlah perkara di atas, di mana Yesus ada. Pikirkanlah semua yang manis, sedap didengar, patut dipuji, Filipi 4 ayat 8. Semua pikirkanlah itu. Waktu saya lihat kebenaran ini, gila ya. Keren banget. Sampai Daud ngomong begini, Mazmur 73 ayat 26 yang dinyanyikan. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap. Boleh nyanyi kunci C? Oke. Lihat ya. Sekali lagi, ketika dagingmu masih berteriak, mungkin engkau masih di Getsemane. Kalau engkau jadi Kristen cuman pengen, Tuhan mujizat dong. Kalau enggak mujizat enggak mau ke gereja. Engkau masih ada di Betania. Masih jauh perjalananmu untuk ada di sana. Sekalipun dagingku dan hatiku. Nyanyikan sama-sama. Wow. Gunung batuku dan bagian. Mari nyanyikan. Tetaplah selama-lamanya. Sekali lagi ya. Habis lenyap dan bagianku, ya tetaplah Allah. Ya, berikan tepuk tangan buat Yesus. Haleluya. Untuk saudara nyanyi itu, tapi masih ingat orang yang menyakiti engkau, Anda sedang berbohong. Dagingmu harus menang. Amin. Dagingmu harus mati. Di Golgota nggak ada daging lagi. Yang ada tengkorak. Dan tengkorak nggak bisa jerit-jerit. Amin, Bapak Ibu. Sepakat Bapak Ibu. Yesus berkata sudah selesai, hanya di sana. Kalau Kristen masih suka teriak, Anda belum ada di sana. Lanjutkan perjalananmu. Mungkin engkau sedang ada di masa-masa Getsemane sekarang ini. Eliezer berdiri di Pasdamim. Dia berdiri bersama bapaknya. Halo? Kalau kita seorang putra, seharusnya lah kita berdiri bersama bapak kita. Jangan lari sak karepe dhewek. Bapak itu menyediakan payung. Sing salah sopo nek kita nggak di bawah payung? Anake. Betul? Waktu bapak sediakan payung, kita nempel bapak. Waktu hujan badai, kita nggak kehujanan. Yang kedua saya sampaikan tentang Eliezer. Alkitab mencatat begini. Waktu pasukan itu kabur, cuman tinggal yang namanya Eliezer dan Daud. Daud itu keturunan Yehuda. Anggap. Eliezer kata Alkitab,
keturunan Ahohi. Siapa Ahohi? Keturunan Benyamin. Eliezer dari terahnya Benyamin, sedangkan Daud dari terahnya Yehuda. Ada sebuah peristiwa dalam hakim-hakim yang terakhir, suku Benyamin itu dimusnahkan hampir habis. Karena dosanya sendiri. Dia melakukan perjabulan, perjinahan kepada salah satu budaknya suku Lewi. Sehingga wanita itu dipotong 12, dikirim. Marah besar ini suku Israel. Habis itu Benyamin. Termasuk yang terlibat di dalamnya siapa? Suku Yehuda. Dan suku Benyamin menelurkan pertama namanya Saul, yaitu raja pertama Israel. Munculnya Daud, terah ini hilang. Des. Anggap sampai sini. Karena munculnya suku Yehuda ini, hak istimewa untuk jadi raja dari suku Benyamin binasa, nggak ada lagi. Jadi pada waktu itu kalau suku Benyamin ketemu suku Israel yang lain termasuk Yehuda, pikirannya cuma gini, tak pateni kowe. Gara-gara kowe, gara-gara kamu, sukuku nggak lagi jadi raja. Wow. Dan hari itu tinggal Daud karo Eliezer. Nek Anda jadi Eliezer, diapain Daudnya? Tak bergedal kowe ya. Setiap kali suku Benyamin melihat suku Yehuda, makanan empuk ini. Tapi lihat, Eliezer mengajarkan sebuah nilai. Dia mematikan semua egonya. Dia mematikan luka masa lalunya. Dia mematikan kepentingannya. Dia belajar tunduk sama rajanya. Loh, hari itu Eliezer berkata begini, aku sepakat sama kamu raja, kita lawan Filistin, habisi. Wow, dan lihat, egonya dimatikan. Dalam sistem kerajaan, hal yang gak bisa ditoleransi adalah pengkhianatan. Tapi sering gereja melakukan ini. Anda tahu dalam sistem kerajaan, kalau ada pengkhianatan, bunuh itu. Paham? Dibunuh yang mengkhianati ini. Sistem kita kerajaan Allah. Dan gak boleh ada pengkhianat di antara kita. Sepakat, katakan amin. Eliezer berkata, aku merdeka kok. Aku bebas kok. Aku bebas dari masa laluku kok. Aku gak peduli lagi sukuku mau jadi raja kek. Karena engkau lah raja, aku harus tunduk sama engkau. Aku tidak akan pernah mendirikan kerajaan kecil di mana masih ada raja. Halo? Jangan jadi pelayan Tuhan tuh ngomongnya nih, kemuliaan bagi dua. Bukan kemuliaan bagi dia. Anda sedang mendirikan kerajaan kecil. Halo sektor-sektor, tidak boleh ada kerajaan kecil. Amin. Sepakat? Halo departemen-departemen, tidak boleh ada kerajaan-kerajaan kecil. Haleluya. Bapak Ibu, belajar. Dia mau berdamai dengan pemimpinnya, bapak rohaninya, mentornya. Dia nggak peduli. Ini terah yang akhirnya menghancurkan sukuku. Aku nggak peduli. Yang aku peduli hari ini dia adalah bapakku. Dia penuh kekurangan nggak apa-apa. Dulu dia sukunya penuh kekurangan, no problem. Hari ini aku mau loyal sama kamu. Itu barang langka di gereja. Pemimpinnya salah didik, walah, crash in you, Chris John gue orang crash in you. Di sini nggak ada, amin. Ngomong kanan kiri, bukan kamu yang dimaksud. Bapak Ibu, mari kita belajar. Eliezer
Makanya dalam kekristenan itu harus ada tahap. Mari kita buka. Kejadian pasal 16. Kejadian pasal 16 ayat 4. Kita mulai dari sini. Kejadian pasal 16. Abraham menghampiri Hagar, 16 ayat 4. Lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia ngapain? Memandang rendah siapa? Ini masalah. Promosi yang belum waktunya itu menghancurkan dirinya dan menghancurkan orang sekitarnya. Hagar dulu siapa? Budak. Dijorok-jorok no. Sarah nih PN. Waktu dia mengandung, responnya ini loh. Dia menganggap rendah siapa? Orang itu kalau dari hamba langsung jadi mempelai, modelnya gini. Nggak pernah jadi anak dulu, modeling ini gini. Jadi believer langsung jadi mempelai, nggak didisiplin dulu, nggak didisciple, modeling ini. Nek kayak otoritas di gereja, peteta-petete. Seko budak, jadi apa? Mempelai. Tidak pernah jadi anak. Halo, di sini masih jadi anak, amin. Pengen jadi mempelai? Ojo kemelindi. Hagar. Terus Sarai protes dong. Pipi. Iki si Inem ini jasar nih. Abraham enak. Iku di bawah otoritasmu. Mbok kok pites. Kok sambel penyet sak karepmu. Diusir. Des. Lihat. Ayat yang ke-8. Saya suka ini. Waktu dia diusir, dia berkata gini, katanya malaikat Tuhan di situ adalah Tuhan sendiri. Katanya, Hagar, hamba Sarai. Tuhan itu madok. Tuhan tuh kalau ngomong itu mak celkit. Hagar, kowe kuwi pembantu. Enak ya, nek ngomong Tuhan ya. Ojo kemayu. Tuhan tuh ngomongnya enak banget. Hagar. Siapa? Hamba. Posisimu sopo? Dulos. Tuhan gak ngomong gini dah. Hagar. Bojone Abraham nomor loro. Ora. Enggak. Hagar. Hambanya Sarah Madu. Waktu saya baca ini dia begini. Dari manakah datangmu? Lengkap lagi. Dari mana kamu? Tuhan sedang ngomong gini. Hagar, kamu tahu nggak identitasmu itu loh? Kamu ngerti nggak status dan identitasmu siapa? Dilanjutkan Tuhan ngomongnya enak banget. Kemana kamu pergi? Dengerin ya, dengerin nih, serius. Orang yang gak ngerti identitas, dia gak akan tahu destiny. Kalau kita tahu identitas kita nih putra. Kalau putra pasti ngerti. Bayangin ya, pembantu loncat mempelai, diusir. Mulai dari nol ya. Lanjut, apa yang terjadi? Nih. Saya kasih tahu ayatnya. Keren banget. Ayatnya ya. Dia bilang ini, ayat 12. Dia bilang ini. Seorang laki-laki yang lakunya seperti apa? Keledai liar. Wow. Orang yang gak pernah lulus jadi anak dan maksa jadi bapak. Iki jenenge bapak karbitan. Tahu gak saudara buah karbitan? Rasanya apa? Sep. Dan di dalamnya penuh racun. Dan tahukah saudara? Hagar karena dia bapak karbitan. Dia melahirkan generasi karbitan. Bapaknya karbitan.
Dan Alkitab ngomong tingkah lakunya kayak keledai liar. Bayangin ya, keledai wis angel dicekel, disebut lagi liar, double. Saudara, keledai itu nek ditmaiin, dia jalannya mundur, ngibet-ngibet. Dan hebatnya Tuhan bisa menaklukkan yang itu loh, keledai itu. Karena apa? Tuhan Yesus patuh sama keputraan yang model kayak gini, kecil. Belajar dari kegagalan Hagar. Yang pertama kita belajar bahwa Eliezer berdiri di Pasdamim, berdiri bersama bapaknya. Katakan amin. Yang kedua, Eliezer berdiri pada pemimpinnya. Dia nggak meninggalkan pemimpinnya. Dia berkata, kita friend. Daud jawab, oke. Keren banget tuh Daud. Dan lihat ya, waktu mereka bersatu, kocar kacir itu dengan dua orang ini. Lihat yang terakhir, ayat yang terakhir. 1 Tawarikh pasal 11. Ya, 1 Tawarikh pasal 11. Kita mulai dari ayat yang ke-13-14. Ya. Ia ada bersama-sama Daud di Pasdamim ketika orang Filistin berkumpul di sana untuk apa? Berperang. Ada sebidang tanah ladang penuh apa? Jelai. Di sana ketika tentara melarikan diri dari hadapan orang Filistin. Ayat 14 baca sama-sama. Maka berdirilah mereka. Ya. Wow. Kemenangan ya. Orang kalau sudah lolos jadi anak itu baru layak jadi bapak. Amin. Dan Eliezer sudah lolos tahapnya. Kenal bapaknya di Pasdamim. Dia hormat dan respek kepada bapaknya, yaitu saya pikir Daud. Dan hari itu dia berdiri di ladang penuh jelai. Kok asik ya? Tahukah saudara? Orang Israel kalau membuat roti itu bahan dasarnya dua. Yang pertama dari gandum, yang kedua dari jelai. Yang dari gandum itu untuk orang-orang kaya. Yang dari jelai itu untuk orang-orang miskin. Tangkap sampai sini? Waktu dia berdiri untuk orang-orang miskin, artinya dia sedang berdiri. Orang-orang yang di bawah otoritasnya. Pemimpin yang sejati adalah ia mau berdiri untuk generasi di bawahnya. Dia tidak nginjek generasi di bawahnya. Tapi dia berkata, kamu bisa, kamu keren. Yohanes pasal 6 ayat 9 berkata begini. Waktu Yesus membuat mujizat 5.000 orang makan dengan kenyang. Andreas membawa anak kecil yang membawa 5 roti jelai dan 2 ikan kecil. Dalam terjemahan teks aslinya dipakai small. Dalam terjemahan lama dipakai ikan-ikan kecil dan dari roti jelai. Roti jelai itu dibawa anak miskin, orang-orang miskin. Kenapa ikan kecil? Orang Yahudi kalau menjala ikan, yang besar itu dijual atau dikonsumsi sendiri, yang kecil itu disebar supaya orang miskin ambil. Jadi anak ini anak orang miskin yang dibawa oleh Andreas kepada Yesus. Bukan anak yang mewah, men. Waktu saya tahu kebenaran ini gila ya. Tuhan kalau mau buat sesuatu nggak perlu nunggu besar. Tuhan kalau mau buat sesuatu nggak perlu nunggu yang spektakuler. Dan Eliezer mengajarkan dia berdiri untuk anak-anaknya. Dia mikirin ini ladang nggak boleh rusak. Karena kalau ini rusak mereka nggak makan. Karena mereka orang-orang nggak mampu. Mereka adalah anak-anakku yang harus aku jaga. Sedemikian rupa. Belajar jadi Eliezer. Berdiri untuk anak-anak rohanimu.
Waktu kita berdiri buat anak-anak rohani kita, mereka yang lemah jadi dikuatkan. Dan Alkitab mencatat nih, mereka pulang membawa kemenangan yang besar. Dan Eliezer akan diingat, mereka akan tahu bahwa ini memang benar-benar Bapak. Jangan jadi Bapak itu tongkat estafet dibawa mati, saudara. Berdiri di ladang jelai. Berdiri untuk anak-anak rohanimu. Kasih makan dia. Amin. Fungsi Bapak apa? Ngasih makan anak-anaknya. Jadi hal ini yang saya bagikan kepada saudara. Yang pertama, mari kita belajar berdiri. Kita mengenal Bapa kita di Pasdamim. Golgota selesai sampai di situ. Titik terakhir ngomong, sudah selesai. Amin.